Nama saya Eko Suyanto Wibowo dengan nomor NIM 01106012314053. Di sini sebagai tugas mata kuliah Economic for Business di tugas modul 1 part 2 dengan menganalisis tugas dari A file 1 part 1 dengan menambahkan eksternalitas dari produk Agile Chatbot. Selanjutnya, analisa persaingan pasar dan profil produk. Yang pertama, analisa persaingan pasar. Untuk kompetitor saat ini terkait makanan kucing dari berbagai merek yang terkenal di Indonesia seperti Royal Canin, Whiskas, Happy Cat, dan lain-lain. Yang kedua, profil produk baru Agile Chatbot dengan kandungan omega 3, omega 6, zinc, vitamin yang mampu meningkatkan daya tahan tubuh kucing serta mendukung kesehatan kulit dan rambut kucing secara maksimal. Untuk harganya sendiri menjangkau masyarakat pecinta kucing dari ekonomi menengah ke bawah. Untuk peminat pasar sesuai link presentasi yang ada di slide tersebut, dari harga produk ternama misal Royal Canin menempati urutan pertama untuk harga dan pangsa pasar, disusul oleh merek Whiskas, Nature Breed, serta produk Agile Chatbot dengan harga sendiri masih 35.000. Target pasaran dan strategi pemasaran. Target pasaran ini selain untuk masyarakat ekonomi ke bawah karena terjangkau harganya, juga menyasar masyarakat ekonomi menengah ke atas karena kualitasnya setara dengan produk yang lain. Untuk pemasarannya sendiri melalui media sosial dan marketplace e-commerce semisal Shopee, Tokopedia, dan lain-lain. Selain itu juga promosi via brosur dan pembuatan toko kucing khusus merek Agile Chatbot. Untuk menarik pelanggan, Agile Chatbot juga memberikan diskon besar-besaran terkait untuk pembeliannya. Lalu analisa permintaan dan penawaran. Di sini saya mengambil dari link yang ada di website terkait kenaikan harga pakan kucing yang naik 8,8% per Januari 2023. Dan saya mencari data dari e-commerce Shopee dengan harga seperti yang dapat kita lihat dengan sampelnya berikut. Yang pertama, produk makanan kucing Royal Canin per 1 kilogramnya dengan harga Rp144.500. Yang kedua, Whiskas 1 kg harga Rp66.700. Yang ketiga, Happy Cat 1 kg harga Rp62.000. Yang keempat, Mio harga Rp45.200. Lalu di sini akan kita jelaskan tentang kurva permintaan dan penawaran. Akan kita jelaskan dulu tentang apa sih hukum permintaan dan apa sih hukum penawaran itu. Hukum permintaan itu apabila harga barang naik, maka kuantitasnya akan menurun dan arah kurva memiliki slope negatif. Dan hukum penawaran, apabila harga barang naik, maka kuantitas juga ikut naik dan arah kurva memiliki slope positif. Dapat kita lihat seperti di kurva permintaan. Karena produk dari merek Mio lebih murah dari merek lain dan jumlah pembeli lebih banyak, maka kurva akan cenderung ke negatif. Karena produk yang harganya lebih tinggi akan menurunkan kuantitas permintaannya dari segi pembeli. Sedangkan untuk kurva penawaran, dikarenakan harga suatu produk yang lebih tinggi, masyarakat akan membeli makanan kucing yang agak murah dari produk tersebut, sehingga produk lain akan lebih banyak membelinya dan kuantitas pun juga ikut naik. Tapi ini misalkan tidak berlaku juga terkait kurva permintaan ini, misalkan merek Royal Canin yang harganya lebih mahal dan misalkan kucingnya itu kucing unggulan, maka mau tidak mau
Ya, semisal untuk pencinta kucing juga akan membeli makanan produk yang mahal tersebut. Kecuali masyarakat yang ekonomi menengah ke bawah, itu untuk makanan kucing akan mencari kualitas yang setara dengan harga yang lebih murah. Lalu kita lanjut ke eksternalitas positif dan negatif. Sebelum kita masuk ke eksternalitas positif dan negatif, apa sih eksternalitas itu? Eksternalitas adalah keputusan atau tindakan ekonomi yang menyebabkan efek negatif atau positif kepada orang lain. Semisalkan kita ambil dari produk yang saya akan buat seperti produk Eco Cat Food. Untuk eksternalitas positif dari produk ini adalah yang pertama, harga barang itu lebih murah dari produk lainnya. Untuk yang kedua, harga barang dapat dijangkau masyarakat menengah ke bawah untuk pencinta kucing. Untuk yang ketiga, desain kemasan yang menarik pelanggan. Lalu ada juga eksternalitas negatif dari produk Eco Cat Food, seperti limbah yang dikeluarkan dapat dari produk itu mencemari lingkungan. Yang kedua, rusak ekosistem laut karena penangkapan ikan untuk bahan baku produk, semisalnya dilakukan secara ilegal, seperti pakai pukat, bom, dan lain-lain. Lalu yang ketiga, kerusakan lingkungan hidup karena polusi dari limbah bungkus produk dari plastik. Tapi untuk eksternalitas negatif ini dapat kita berikan solusi. Misalkan untuk yang pertama, limbah yang dikeluarkan dari produk mencemari lingkungan. Nah, ini kita harus olah untuk limbahnya dulu di tempat penampungannya sebelum dibuang ke sungai atau laut. Jadi tidak akan mencemari lingkungan. Untuk yang kedua, merusak ekosistem laut. Dapat kita atasi misalkan seperti tidak menangkap ikan menggunakan pukat, tidak menangkap ikan menggunakan bom, tapi kita akan mencari cara lainnya dengan dengan tidak merusak dari ekosistem laut tersebut. Yang ketiga, misalkan terkait bungkus dari plastik, itu dapat kita atasi dengan solusi misalkan bungkusnya dari kertas agar tidak mencemari lingkungan, karena plastik sendiri tahu kan itu tidak dapat terurai selama beberapa tahun, maka dapat diganti dengan kertas yang dapat terurai dengan lingkungan. Terima kasih. Sekian yang dapat saya jelaskan tentang analisa dari tugas yang AFL 141 beserta eksternalitas positif dan negatif dari produk saya. Terima kasih, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.